Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya. Hari ini kita akan pada mata kuliah kita metodologi penelitian. Oke, yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana penulisan atau perumusan kajian teori gitu ya. Kita sudah mengenal bagaimana cara penulisan kajian teori yang baik dan bagaimana sih sebenarnya menyusun dalam pembuatan kajian teori itu sendiri. Nah, saya rasa teman-teman kemarin juga sudah banyak yang berlatih untuk membuat penjabaran dari variabel menuju ke indikatornya dan juga nanti tinggal menjabarkan bagaimana ke dalam bentuk tulisan paragraf ke kajian teori atau kajian pustaka. Nah, setelah teman-teman kemarin misalnya sudah praktek untuk membuat dalam bentuk paragraf pembuatan dari kajian teori tersebut, nanti kita akan menjumpai salah satu hal atau menjumpai satu poin yaitu terkait tentang kajian penelitian yang relevan gitu ya. Oke, mungkin teman-teman yang kemarin juga sudah ada yang melampirkan, saya belum minta itu tapi ada yang memberikan itu. Nah, di sini saya akan memberikan contoh atau kenapa sih kok perlu adanya kajian penelitian yang relevan. Oke, kita lihat dulu. Pentingkah kajian penelitian yang relevan gitu ya? Kalau saya ini sebagai saya mewajibkan memang ada kajian penelitian yang relevan. Entah itu nanti dalam penelitian kuantitatif maupun dalam penelitian kualitatif. Kenapa saya sampaikan hal ini? Mungkin bisa dilihat di sini. Kita lihat dulu, apa sih sebenarnya kajian penelitian yang relevan itu? Lalu kita dapatnya dari mana? Dan bagaimana nanti kita mencantumkan di dalam tulisan kita atau bagaimana mencantumkan di dalam skripsi kita, gitu ya. Nah, ini, kajian penelitian relevan ini nanti kita jumpai pada bab 2, poinnya setelah penjabaran kajian teori yang kalian sudah buat kemarin. Oke, mungkin teman-teman sudah mulai latihan ya untuk membuat kajian teori. Jadi nanti saya untuk tugas yang ini memang saya gabungkan aja, jadi membuat teori dan kajian relevan. Bab 2 nanti langsung satu aja gitu biar teman-teman nggak bolak-balik nanti dalam mengirimkan tugas kepada saya. Oke, kajian penelitian yang relevan dalam suatu penelitian itu dikatakan sangat penting, atau ini saya yang mengatakan sangat penting, karena ada beberapa juga kampus yang tidak menyuruh menggunakan kajian penelitian yang relevan gitu ya. Bagi saya ini sangat penting, karena untuk apa? Kajian penelitian relevan ini adalah untuk mengetahui suatu kebaruan atau novelty dari penelitian yang akan kita lakukan. Gitu ya. Karena penelitian itu memang kita harus mencari sesuatu yang kebaruan. Jadi jangan melakukan penelitian yang sudah pernah dan kita lakukan penelitian lagi yang sama persis. Kayak gitu ya, berarti tidak ada nilai kebaruan yang didapat dalam penelitian kalian. Nah, kenapa kok perlu adanya novelty itu tadi atau nilai kebaruan atau nilai lebihnya itu apa di dalam penelitian kalian? Karena kita tuh meneliti kan terus berkembang ya. Bolehlah kita menggunakan variabel yang sudah pernah ada, tetapi kita terapkan dalam kondisi-kondisi yang memang terus berkembang seperti itu. Jadi di sini kajian penelitian yang relevan ini merupakan suatu proses dalam kalian membandingkan dan menyandingkan hasil penelitian terdahulu yang mirip atau relevan dengan penelitian yang akan kita lakukan. Jadi memang penelitian ini kalian mencari penelitian yang mirip atau penelitian yang memang relevan. Gimana sih maksudnya yang relevan? Misalnya kalian ingin mencari tentang pendidikan karakter gitu ya. Berarti kalau kalian penelitiannya ingin karakter kedisiplinan. Nah, berarti kalian tidak jauh-jauh dari penelitian terdahulu yang menyangkut tentang karakter. Misalnya kayak gitu. Tidak harus fokus pada karakter kedisiplinan. Mungkin bisa pada 18 komponen karakter secara umum. Atau sudah ada penelitian sebelumnya terkait tentang karakter kejujuran, tentang karakter yang lainnya. Misalnya kayak gitu, itu boleh. Jadi masih ada keterkaitan atau nanti masih ada variabel yang bisa mendukung untuk penelitian kalian. Kalau misalnya saya menemukan ya variabel itu benar-benar persis gimana Bu? Nggak apa-apa, berarti nanti
Yang penting judulnya nggak persis ya, nggak plus itu berarti nanti kalian malah digunakan benar-benar relevan digunakan pada penelitian kalian. Jadi penelitian yang terdahulu bisa digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam penelitian yang akan dilakukan pada kalian nantinya. Kayak gitu. Nah, fungsinya yang pertama adalah untuk dapat membandingkan perbedaan penelitian yang sudah dilakukan. Oke, membandingkan penelitian yang sudah dilakukan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Dengan kata kuncinya tadi atau digarisbawahi bahwa penelitian itu ada yang masih relevan atau masih mirip dengan penelitian yang akan kalian lakukan. Jangan mencari penelitian yang memang tidak relevan. Mau mencari pendidikan karakter, tapi yang kalian cari adalah teknologi. Misalnya itu kan terlalu jauh. Jadi memang benar-benar yang dekat dan masih relevan dengan penelitianmu. Misalnya gitu. Yang kedua, membandingkan persamaan penelitian yang sudah dilakukan dengan penelitian yang akan diteliti. Oke, kenapa perlu mencari persamaannya? Yaitu seperti yang saya sampaikan, kalau tidak ada kemiripan, tidak ada variabel yang bisa dikatakan sama, itu berarti kan percuma juga. Kenapa kalian menggunakan penelitian itu? Kan bisa menggunakan penelitian yang lainnya, misalnya gitu. Yang ketiga adalah untuk menentukan kebaruan atau novelty dari penelitian yang akan dilakukan. Jadi nanti kalau kalian sudah membandingkan dengan penelitian yang terdahulu, kalian bisa menjelaskan apa sih penelitian yang baru di saya yang akan saya lakukan yang belum pernah dilakukan pada penelitian sebelumnya. Jadi apa yang memang belum pernah dilakukan pada penelitian sebelumnya. Jadi misalkan dulu sudah mendapatkan hasil X gitu ya dari penelitian sebelumnya. Oh ternyata di penelitian sebelumnya itu belum mencari tentang ini loh. Misalnya karakter yang ini tuh belum dikaitkan dengan karakter ini belum dikaitkan dengan motivasi belajar siswa. Coba saya kali ini ingin mengkaitkan bahwa karakter disiplin itu bisa nggak nantinya itu untuk dikaitkan dengan dengan motivasi belajar siswa. Nah, itu kan berarti kebaruan yang kalian temukan, misalnya kayak gitu. Atau bisa juga kalian ingin meneliti tentang bagaimana penerapan karakter kedisiplinan itu di masa pandemi. Bagaimana cara mengukur karakter kedisiplinan siswa di masa pandemi. Kan sebelumnya mungkin belum ada. Kalian hanya mendapatkan karakter kedisiplinan yang sudah diterapkan di sekolah-sekolah atau di pondok atau di mana dimanapun gitu ya. Misalnya itu hanya melihat itu. Nah, gimana ya kira-kira untuk mengukur karakter kedisiplinan siswa di masa pandemi ini? Nah, itu berarti kan suatu kebaruan yang akan kalian tampilkan di dalam penelitian kalian. Nah, itu fungsinya untuk melihat kajian penelitiannya relevan atau kajian penelitian terdahulu dalam penelitian yang akan kalian lakukan. Yang terakhir adalah untuk menghindari dari tindakan plagiat pada penelitian sebelumnya. Jadi untuk menghindari plagiarisme ya, jadi kan kita judulnya jangan ditulis judul persis. Kalau memang kalian menuliskan judul yang persis sama aja, berarti kalian kan hanya seperti kopas dengan penelitian yang sudah dilakukan. Misalnya seperti itu teman-teman. Oke. Lalu komponen apa saja yang harus diisi atau komponen apa saja yang hendaknya itu dituliskan di dalam kajian penelitian relevan. Yang pertama itu adalah wajib mencantumkan nama peneliti sebelumnya. Jadi harus detail itu penelitian itu didapatkan dari mana, siapa sih penulisnya. Oke, silahkan nanti cantumkan nama peneliti sebelumnya. Yang kedua, penelitian tersebut dilakukan kapan? Jadi ada tahun penelitian. Jangan menggunakan penelitian yang memang sudah terlalu lampau gitu ya, terlalu lama. Itu jelas tidak akan relevan dengan penelitian yang akan dilakukan besok, misalnya gitu. Jadi silahkan cari penelitian-penelitian yang maksimal lah, maksimal itu 10 tahun sebelumnya. Kalau di sini ya, kalau di asing mungkin di penelitian asing itu boleh yang lebih lama lagi. Atau mungkin teman-teman bisa mencari kalau saya ingin carinya di Ponorogo, Bu, dan saya menemukannya juga di Ponorogo. Nah, itu kalau habis dilakukan penelitian, terus dilakukan lagi, kemungkinan hasilnya tidak jauh berbeda ya. Jadi silahkan mencari perbandingan itu yang lebih luas lagi. Misalnya kayak gitu. Yang ketiga adalah judul penelitiannya harus dituliskan. Jadi nanti ketika kita lacak itu bisa ketahuan, oh ini tuh berarti bersumber atau berpacu atau berpedoman pada penelitiannya siapa itu bisa dilihat.
Yang keempat, jenis atau sumber penelitian. Maksudnya jenis atau sumber itu kalian dapatkan dari skripsi, skripsi cetak, skripsi online, atau kalian dapatkan dari hasil penelitian yang dijurnalkan, atau itu merupakan book chapter dari hasil penelitian. Nah, itu silahkan nanti dicantumkan di situ. Yang kelima adalah tuliskan tujuan dari penelitian itu apa. Oke, kalian bisa mencari tujuan itu biasanya di abstrak atau kalian bisa membaca keseluruhan ya di rumusan dan lain sebagainya, itu bisa melihat tujuan dilakukan penelitian sebelumnya itu apa. Yang keenam adalah melihat dari hasil penelitian yang sudah didapat dari penelitian sebelumnya. Itu wajib dituliskan atau wajib dicantumkan. Nah, setelah kalian menuliskan itu, selanjutnya tahapan apa yang harus kalian lakukan? Oke, yang pertama, kalian silahkan untuk menuliskan persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan, baik dari unsur variabel, tempat penelitiannya, kajiannya, dan lain-lain. Jadi semuanya bisa dimasukkan di situ. Nah, apa yang kalian dapat di situ, yang kiranya itu sama dengan penelitian kalian, silahkan dituliskan. Yang kedua, tuliskan pula perbedaannya penelitian yang sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan. Ini kenapa kok harus ditulis seperti ini? Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, untuk mencari kebaruan atau novelty dari penelitian kalian. Jadi nanti ketika pembaca melihat, reviewer melihat, penguji melihat, pembimbingmu melihat, itu akan tahu bahwa oh ternyata perbedaan atau kebaruan dari penelitian kalian dengan penelitian sebelumnya itu terletak pada ini. Nah, kita melihat ini-ininya itu bisa melihat langsung pada kajian penelitian yang relevan. Misalnya seperti itu. Jadi ini memang sangat penting untuk melihat bagaimana kebaruan yang akan dilakukan pada penelitian teman-teman semua. Oke, di mana seharusnya peletakan kajian penelitian yang relevan? Di mana sebenarnya teman-teman tadi sudah saya singgung bahwa kajian penelitian relevan ini kita temui di bab 2 atau di setelah kajian teori atau setelah kalian menjabarkan tentang kajian teori. Oke, ini sesuaikan pada pedoman masing-masing kampus, tapi rata-rata kajian penelitian relevan itu terletak di situ ya. Pada umumnya, kajian penelitian yang relevan diletakkan di bagian bab 2 setelah proses penjabaran kajian teori atau kajian pustaka. Kajian penelitian relevan dapat diletakkan sebelum melakukan atau merumuskan kerangka pikir. Oke, nanti kita setelah ini membuat tentang kerangka pikir ya teman-teman. Kalau teman-teman sudah menjabarkan tentang teori dan sudah menjabarkan tentang kajian penelitian relevan. Nanti selanjutnya kita akan membuat merumuskan kerangka pikir yang kita buat dalam bentuk bagan-bagan itu. Ini sebenarnya tergantung kampusnya dan juga pembimbingnya perlu pakai kerangka pikir atau tidak. Tapi kerangka pikir itu adalah nanti untuk memudahkan kita untuk melihat dari awal dan proses hingga akhir penelitian. Oke, bisa dipahami dulu mungkin ya sampai sini. Nanti kalau masih bingung bisa ditanyakan. Nah, ini contohnya dalam menuliskan kajian penelitian relevan. Silahkan lihat di sebelah kiri, ini adalah contoh judulnya. Saya pakai contoh satu karena biar teman-teman nggak bingung, dari kemarin saya berikan contohnya satu sama ya. Pengaruh metode dan gaya belajar terhadap hasil belajar IPS siswa di SMP negeri di kota Yogyakarta, gitu ya. Jadi pengaruh ini judulnya. Nah, ini penelitian relevan yang didapatkan. Yang pertama adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh Tanta, ya, tuliskan namanya. Kenapa ini pakai Tanta? Ini nanti disesuaikan dengan daftar pustaka. Jangan sampai beda antara yang dituliskan di sini dengan yang ada di daftar pustaka. Nanti kalau teman-teman sudah menggunakan Mendeley, sudah ahli kemarin ya teman-teman sudah bisa, itu nggak perlu memikirkan ini, pasti sudah kerekod dan sudah otomatis nanti masuk di daftar pustakanya. Oke. Lalu dilakukan tahun 2010. Tuliskan judulnya dengan judul pengaruh gaya belajar terhadap hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah biologi umum Universitas Cendrawasih. Kayak gitu. Ini kalian bisa melihat ya kenapa diambil judulnya ini atau diambil penelitian ini. Nah, sudah kita lihat mungkin di situ ada variabel yang sama. Yang jelas adalah ada tentang gaya belajar dan juga ada hasil belajar. Meskipun sasarannya berbeda, kalau yang di judul sebelah kiri kita melihat sasarannya adalah siswa, sebelah kanan adalah mahasiswa.
Di sebelah kiri fokus pada pembelajaran IPS, sebelah kanan fokusnya pada pembelajaran atau mata kuliah biologi, misalnya kayak gitu. Nah, jadi keterangan di situ ini adalah jurnal, oke? Itu kalau kalian skripsi ya tuliskan skripsi, kalau jurnal ya tuliskan jurnal, gitu ya. Nah, dituliskan pula di situ kesimpulannya. Kesimpulannya, seperti yang saya sampaikan, itu bisa didapat dari abstrak yang kalian dapat, misalkan itu dari jurnal, biasanya ditemui di abstrak, atau kalian bisa mencari pada bagian bab 1 di bagian, di bagian sebelum kesimpulan, di hasil itu di jurnal biasanya ada. Oke, misalnya itu sudah ada penjelasan ya, nggak perlu saya bacakan teman-teman. Gaya belajar mahasiswa bla 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 itu ya, ada di situ kita jumpai dua hasil dari penelitian yang sebelumnya. Nah, kebetulan di sini sama-sama menggunakan kuantitatif ya. Mungkin nanti teman-teman juga boleh begitu. Jadi bandingkan kalau memang kalian menggunakan kuantitatif, silahkan juga mencari pembandingnya juga kuantitatif. Kalau menggunakan kualitatif juga menggunakan pembanding kualitatif. Tapi itu bukan patokan seperti itu tidak, karena juga tidak semudah itu mencari kajian penelitian relevan sebelumnya itu ya. Ini misalnya kalian menggunakan nanti kualitatif menggunakan kuantitatif, yo nggak masalah. Yang penting itu benar-benar masih relevan dan masih bisa digunakan. Oke, selanjutnya setelah kalian tadi menjabarkan dari itu ya yang komponen utama yang harus ditulis, nama, tahun, judul, keterangan itu jurnal atau apa, dan juga itu hasilnya atau kesimpulannya. Selanjutnya kalian adalah harus bisa merumuskan, mencari persamaan dan perbedaan dari penelitian tersebut. Misalnya kalau ini tadi yang saya sampaikan bahwa persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan kalian lakukan adalah sama-sama membahas mengenai variabel gaya belajar. Ini juga belum ya, dan hasil belajar yaitu tadi ya yang belum saya tuliskan, dan juga hasil belajar. Variabel yang dilihat ini sama-sama, jadi yang dilakukan oleh Tanta dengan penelitian yang akan dilakukan itu adalah sama-sama mencari tentang gaya belajar dan hasil belajar, misalnya gitu. Terus perbedaan penelitian Tanta dengan penelitian yang akan dilakukan atau penelitian ini adalah variabel yang dilihat. Pada penelitian Tanta dilihat sebatas gaya belajar dan hasil belajar, sedangkan pada penelitian ini adalah metode, gaya belajar, dan hasil belajar. Oke, silahkan disandingkan dengan yang sebelah kiri, dengan judul yang di sebelah kiri ya teman-teman untuk bisa melihat perbedaannya. Oke, yang kedua. Yang kedua ada lagi hasil penelitian dari Kosyah tahun 2012 dengan judul Pengaruh Strategi Pembelajaran dan Gaya Belajar Terhadap Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam. Oke, ini dari jurnal juga. Oke, hasilnya itu. Oke, coba dilihat teman-teman. Kalau kita bandingkan dengan yang sebelah kiri, itu variabel apa yang sama? Mungkin di sini strategi pembelajaran ya, tapi kalau sebelah kiri ini adalah metode. Mungkin lebih beda ya untuk kajiannya kan lebih luas lagi. Hasil belajar juga sama dan juga gaya belajarnya sama. Oke, persamaan penelitian ini dengan penelitian Kosyah yaitu terletak pada salah satu variabel bebas yang ingin diteliti yaitu gaya belajarnya. Persamaan lain terletak pada variabel terikat yang akan diukur yaitu hasil belajar. Perbedaannya terletak pada variabel bebasnya, yaitu kalau pada Kosyah ini variabel bebasnya itu strategi pembelajaran, kalau di sini adalah metode. Ini keliru ya nulisnya ya, harusnya metode ya. Perbedaan lain terletak pada hasil belajar yang ingin diukur. Oke, kalau ini jelas ini pada mata pelajarannya. Kalau di Kosyah itu ada pembelajaran PAI, sedangkan untuk yang penelitian akan dilakukan ini adalah tentang mata pelajaran IPS, misalnya seperti itu. Oke, masih ada contoh lagi. Nih, ini menggunakan yang contoh asing, misalnya ya. Penelitian dilakukan oleh Abbas Burhashin Kilekjani, dilakukan pada tahun 2012 dengan judul Visual Auditory Kinesthetic Learning Style and Their Impact on English Language Teaching. Misalnya ini ya, ini dari jurnal juga. Hasil penelitian ini, nah ini juga menggunakan kuantitatif kalau nggak salah. Ya, ini dibagikan kuesioner untuk melihat perbandingan gaya belajar audit dan sebagainya. Oke, bisa kita lihat bahwa ini kalau kita melihat dari judulnya saja, kita melihat bahwa di sini adalah tentang gaya belajar. Karena kita tahu gaya belajar itu ada visual, auditorial, dan juga kinestetik gitu ya.
Nah, bedanya di sini kan ada di pembelajarannya bahasa Inggris, apa dia tentang pembelajaran bahasa Inggris, kalau di sini tentang pembelajaran IPS, dan juga di sini tidak ada metodenya, misalnya gitu ya. Nah, nih, persamaannya yaitu sama-sama ingin melihat tentang gaya belajar. Perbedaannya di sini adalah terlihat dari luas penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Abbas Gilajani hanya membahas satu variabel saja, yaitu dalam gaya belajar. Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan, penelitian ini adalah melihat gaya belajar dari metode pembelajaran dan hasil belajar siswa. Oke, seperti itu teman-teman. Oke, saya rasa cukup dulu untuk yang ini. Bisa kalian pelajari lebih lanjut lagi. Bagaimana yang pasti untuk pembelajar apa itu kajian penelitian relevan itu memang sangat penting dan memang wajib ada di dalam penelitian kalian. Oke, selanjutnya nanti silahkan selanjutnya teman-teman itu nanti menyusun atau kalian membuat kerangkanya itu ya, yang kemarin teori sudah kalian buat, teori sudah selesai untuk dijabarkan, nanti kalian juga harus mencari kajian penelitian yang relevan. Kalau kemarin sudah menggunakan Mendeley, teman-teman kan tinggal mengambil aja dari yang Mendeley itu yang digunakan yang mana, gitu ya. Saya rasa cukup teman-teman. Kita akan lanjutkan nanti pada materi berikutnya. Bab 2 berarti tinggal kajian tinggal kerangka pikir dan nanti kita lanjut kepada bab 3. Gitu ya. Nanti semoga bisa sampai ke penjabaran instrumen dan lain sebagainya. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.